dosen-dosen yang sesuai prodi masing-masing gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat langsung mendaftar takut kehabisan kuota ya, jangan sampai takut ya, karena kita siapkan kuota cukup banyak. Jadi pastikan saja yang seperti di awal sudah memenuhi syarat 72 SKS tanpa nilai D dan E. Pasti insya Allah keterima sistem kita. Nah, jadi pastikan dulu nih mau skema yang mana, karena kan sebenarnya kalau sudah daftar PPM terjadi dari kita udah masukin ke PPM itu akan berpengaruh terhadap perencanaan kita terhadap lokasi KKM-nya. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah PPM ternyata tiba-tiba pindah semua matematik, otomatis kan nanti perencanaan kita akan akan berantakan ya, pindah-pindah, padahal kita juga perlu koordinasi dengan Pemda seperti itu. Nah, kita menghindari hal tersebut. Jadi, baiknya adik-adik pastikan dulu nih mau skema yang mana. Nah, mungkin agak sedikit sepilan yang belajar budaya untuk skema tematik ini kan bisa adik-adik lakukan dengan cara memilih sendiri lokasinya nih. Nah, jadi nggak harus ikut lokasi PPM yang mungkin PPM kan semuanya serba diatur sama pengelola. Ini kalau tematik cari lokasi sendiri, cari teman sendiri gitu. Kalau bisa bareng bestinya nih ya kan, saya mau bareng besti saya boleh ya kan. Saya mau deket sama prodi ini lebih pas dengan program kerja yang dirancang. Jadi lebih mudah kalian koordinir sendiri ya. Atau bisa jadi kalian, saya lihat teman-teman satu organisasi saya nih yang masih satu multidisiplin ataupun misalnya yang sesuai lah dengan program kerjanya, tidak apa-apa gitu. Jadi memang sebenarnya tematik ini adalah salah satu skema KKN yang sangat menarik ya. Jadi harapan kita ini membuka jalan atau mengakomodir lah adik-adik mahasiswa yang memang punya rencana pengabdian ke desa-desa yang memang sebenarnya desa itu sudah ada bermitra dengan ITERA, baik dalam bentuk pengabdian ataupun lainnya. Jelas sekali ya, Bu Teni. Bisa tanya Bu, spill kira-kira kuotanya berapa nih untuk mahasiswa KKN di periode 16 dan mahasiswa KKN tematik? Harapan kami dari tiap KKN, kalau bisa untuk KKN tematik nanti jumlahnya bisa sama banyak ya dengan PPM ya. Itu kan harapannya ya berjalan lidah ya. Tetapi ya tadi ya kita kembalikan ke mahasiswa gitu ya, karena memang kalau tematik agak lebih efek nih mahasiswanya, tapi akan terlihat nih akan membentuk meningkatkan soft skill-nya ya Bu Indra ya, gitu kan. Soft skill-nya jadi terbentuk mulai dari manage nih, kita cari nih teman-teman gitu kan ya, terus komunikasi pasti ke DPL nih, kira-kira DPL cocok nih, atau banyak kan prodi sama masih cari dosen dari Tambang saja nih tangannya ya kan. Jadi soft skill kita juga sudah sangat terasa, dan bonding kita sama teman-teman juga jauh lebih mudah ya kan. Dan juga nanti sebenarnya ini masih dalam bentuk perencanaan ya adik-adik. Sebenarnya ada juga satu skema tematik lagi yang sebenarnya akan kita launching, tetapi masih kita pastikan dulu ya. Skema tematiknya adalah ini mungkin khusus, bukan khusus juga ya, bisa kita prioritaskan untuk yang memang ngejar KKN-nya harus selesai di semester ini. Jadi kira ya, mungkin biar tidak bayar UKT gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya memang kita masih rancang dan kemungkinan secepatnya akan kita informasikan. Jadi nanti skema KKN tematiknya sudah mulai kita infokan dan harus selesai di akhir Oktober. Nah ini kan pas ya kalau mau ngejar buat bebas UKT ya. Jadi kan Oktober tuh selesai, pengeluaran mulai November, jadi tidak perlu melaksanakan KKN yang di libur semester. Karena kan periode ini rencananya 6 Januari sampai 6 Februari ya, jadi pindah ya, di mana itu kan sudah harus batasnya sudah masuk batas pembayaran UKT. Itu ujar minat. Mungkin ada tambahan dari Bu Indra? Ya silakan Bu Indra, mungkin ada tambahan terkait skill kuota ataupun skema lain ya dari KKN. Iya nih, kayaknya masih banyak nih Bu Jarwinda, Bu Teni yang bertanya mengenai syarat akademik ya. Misalnya sebenarnya Bu saya lulus bahasa Inggris tapi saat ini sedang mengulang, apakah boleh ikut ya. Kemudian kami Bu yang
sudah di angkatan 2023 ini matematikanya D dan itu nggak bisa ngulang gitu ya, karena sudah lulus. Bagaimana KKN-nya? Jadi seperti ini ya, sekali lagi bahwa secara sistem ketika kita mendaftar ya dan kita bisa masuk, itu berarti kita memenuhi persyaratan 72 SKS tanpa nilai D dan E. Jadi bukan lulus ya, karena kalau matematika dasar gitu ya, mata kuliah TPB yang angkatan 2023 ini kan masih lulus ya walaupun nilainya D, tapi ya terkait kuota, karena kita punya kuota tiap tahun sehingga kuota itu supaya tidak ada lagi semacam verifikasi, ada yang tertolak, ada yang diterima gitu ya. Asalkan kalian, seperti yang disampaikan oleh Bu Teni tadi ya, asalkan kalian bisa masuk ke dalam sistem, sudah memenuhi syarat memiliki 72 SKS nilai A sampai C gitu ya, atau tanpa nilai D dan E 72 SKS gitu ya, kalian bisa masuk, artinya kalian sudah mengamankan kuota KKN gitu ya. Sudah tidak ada lagi verifikasi untuk yang PPM, kecuali untuk yang tematik ya, nanti tentunya ada pemeriksaan proposal seperti itu. Kemudian yang tadi sudah di-spill sama Bu Teni ya, ada kesempatan pendanaan untuk KKN tematik, tapi KKN tematiknya KKN tematik khusus gitu ya, yang bisa dikatakan memenuhi syarat 90 jam ya Bu Teni ya. Jadi bukan yang kayak sebulan nginep. Cuma ini nanti ya untuk kegiatannya ya, nanti akan kita sosialisasikan lebih lanjut ya bareng Bu Teni dan Bu Jarwinda ketika nanti kita sudah mendapatkan model atau kriterianya. Nah, bagaimana nih untuk yang udah daftar PPM? Udah daftar PPM nih, tapi mendengar wah ada kesempatan pendanaan KKN. Gimana nih Bu Teni? Oke, jadi kalau sudah daftar PPM, tertarik gitu ya, misalnya untuk mendaftar di tematik, baik pun tematik yang skema spesial ataupun tematik yang jalur normal, jalur normal. Jadi segera diinfokan kita, sedang kalau memang masih dalam masa pendaftaran itu masih boleh. Nah, karena tematik ini kan PPM ini kan batasnya pendaftaran 7 September ya. Nah, jadi harapannya adik-adik kalau misalnya memang mau berganti, segera hubungi pengelola dari sekarang. Jadi jangan di luar batas pendaftaran tersebut. Karena kan kami harus menghitung kebutuhan untuk alokasi misalnya lokus KKN dan lain sebagainya. Jadi boleh saja, tapi dari sekarang gitu ya. Mungkin kita batasin ya Bu Idra ya waktunya ya. Biar kita kasih kesempatan ke adik-adik mahasiswa. Batas waktunya mungkin karena kan nanti temanya kita perpanjang ya pendaftarannya. Mungkin batasnya itu di hari Rabu minggu depan ya, biar nanti ada waktu juga untuk kami memindahkan, kan pendaftaran tematiknya rencananya kita perpanjang sampai hari tematik ya, kita perpanjang setelah pendaftaran DPL. Nah, harapannya setelah kita pindahkan adik-adik bisa masih mendaftar di sistem kita. Jadi nanti kalau misalnya PPM mau ganti, saya udah bentuk kelompok Bu, saya segera mengganti, segera hubungi. Kalau misalnya sudah ada ide, besok hubungin kami, langsung kami buatkan di sistemnya seperti itu. Jadi batasnya punya kontak person nggak ya Bu Teni? Kontak person bisa langsung ke ini, ke ruang KKN di gedung TC lantai 2, atau bisa juga email KKN. Nah, jadi untuk email KKN memang langsung kita yang pegang ya adik-adik, itu juga login email saya maupun email Bu Idra gitu ya. Jadi pastikan adik-adik kalau nge-email KKN juga bahasanya sopan ya. Karena kalau ngerasa mungkin ada beberapa yang dijawab, ada beberapa yang tidak dijawab. Biasanya kalau bahasanya mungkin tidak sopan, itu tidak akan kami jawab. Jadi ada etikanya juga ya, email ataupun boleh juga chat via IG, gitu kan misalnya ada terkendala. Di IG juga ada tim Bapak Ibu dosen dari tim media yang pegang. Jadi silakan digunakan segala macam media. Tapi kalau memang ingin lebih cepat gitu ya, datang saja ke TC ke lantai 2 ke bagian sekretariat KKN. Jelas banget ya dari Bu Teni dan Bu Idra. Jadi intinya jangan
takut kehabisan kuota ya. Kita siapkan banyak. Jadi akan ada, ingat ya, akan ada skema KKN khusus ya. Jadi teman-teman yang punya rencana silakan susun proposalnya, silakan cari DPL-nya ya. Ada spesial juga termin data yang memang harus selesai Oktober gitu kan ya. Dan harus selesai Oktober, dan juga ini kan masih masa aktif kuliah ya. Jadi nanti kalau persyaratannya adalah harus lokasinya yang dekat. Jadi nggak boleh yang jauh seperti itu di Jambi. Jadi aku memungkinkan untuk dilakukan di hati. Oke, jadi benar-benar spesial tes KKN tematik ya, jadi bisa dilaksanakan sampai kuliah minggu. Namun yang paling penting adalah jumlah jamnya ya, 19 ya, sesuai dengan 2 SKS KKN. Oke, kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Rifda Indah ya. Mohon maaf Bu, izin bertanya, untuk pengajuan proposal KKN tematik, apakah proposal diunggah secara individu atau melalui perwakilan kelompok? Dan batas waktu pengunggahannya dimulai dari tanggal berapa? Oke, dan tematik kan kita perpanjang ya adik-adik ya. Tematik kan ya betul. Tematik kita perpanjang, jadi nanti akan ada waktu, ditunggu saja sudah kita proses ya. Sekedar sekilan, nanti kan 1 minggu ke depan pendaftaran DPL KKN tematik. Jadi nanti misalnya adik-adik sudah punya rencana untuk KKN tematik gitu ya, silakan diinisiasi untuk mencari dosen DPL-nya. DPL-nya pada saat sudah ada DPL-nya, mungkin bisa diinfokan DPL-nya untuk segera mendaftar ke sistem kita. Jadi pada saat DPL-nya sudah mendaftar, sudah selesai proses pendaftaran, nanti akan kita buka perpanjangan itu nanti. Itu silakan nanti pada saat daftar pilih DPL dan upload proposal betul Jarminda. Oke, seperti itu ya. Jadi berarti harus ada DPL-nya ya teman-teman, itu kunci ya, kunci dari KKN tematik. Jangan takut kalau sekarang ada yang sudah daftar ya, sudah banyak ya Bu Mitra yang daftar ya. Terakhir kita lihat banyak yang daftar. Jadi ini ya Bu Temi ya, kita tuh nggak usah buru-buru daftar ya, tenang saja. Kuota masih banyak ya. Semua Banyak pasti kebagian. Yang penting memenuhi syarat akademik tadi ya, karena sudah diperhitungkan dengan syarat akademik yang seperti itu semua bisa berangkat ya. Jadi tidak akan dilakukan seleksi lagi. Jadi jangan buru-buru takut kehilangan kuota tapi diisi asal-asalan gitu datanya, kan akhirnya ada yang golongan darahnya salah ya kan, belum lengkap datanya sudah disubmit karena takut nggak kebagian kuota. Tenang aja. Jadi untuk yang lain yang belum mendaftar per hari ini ya, enggak usah buru-buru ya. Jadi di yang mau tematik cari dulu DPL-nya, apalagi katanya tematik ini rencananya mau ada bantuan dana ya. Terus tadi ada yang tanya, udah dijawab belum ya Bu? Tematik ada syarat jarak nggak katanya? Iya, tadi sudah kita sampaikan bahwa Oke. tema Saya yang spesial. Nanti ya harus Oktober itu jaraknya nggak boleh jauh-jauh. Jadi Ada range atau kisaran jarak minimum nggak? minimum kan menyesuaikan ya tematiknya ya. Kalau misalnya memang sesuai dengan tema dan dibutuhkan, kalau jaraknya misalnya masih 5 kilo, 6 kilo itu kan sudah diizinkan biar tidak asal. Tadi kan kalau yang spesialis itu kan tidak hari Sabtu atau Minggu bisa pelaksanaan ya. Senin sampai Jumat mungkin perencanaan dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah jadi carilah lokasinya yang memang memungkinkan untuk adik-adik misalnya bolak-balik gitu ya, tanpa nanti mengganggu kuliah. Dan tetap adalah yang nomor satu adalah keamanan. Jadi pastikan itu adalah aman daerahnya gitu ya. Jaraknya bisa ditempuh untuk misalnya bawa kendaraan bermotor gitu ya, tidak terlalu jauh gitu ya. Nah itu bagaimana. Jadi kalau besar memang khusus yang spesial tadi tidak jauh jaraknya ya. Dan juga kalau yang tematik yang ini, yang pada umumnya kita utamakan memang prioritasnya adalah Provinsi Lampung yang masih lingkupannya masih dekat gitu ya, tidak yang terlalu jauh. Itu prioritas ya, tapi balik lagi sesuai dengan proposal yang adik-adik buat gitu. Jadi nanti kan mungkin setelah kita review ada perbaikan nih, kita ada saran dan masukan, silakan nanti menyesuaikan. Jelas sekali ya teman-teman. Jadi
Untuk yang khusus ada jarak minimumnya karena waktu yang sangat terbatas, dan untuk KKN tematik seperti periode-periode sebelumnya itu tidak ada minimum ya, namun harapannya masih di wilayah provinsi Lampung ya, seperti itu. Nah, di sini ada lagi nih Bu, jadi ini pertanyaan yang sering muncul juga nih, dan banyak masih bertanya dari Karamel, siapa nih, Makantu. Jadi pertanyaan itu, surat pernyataan KP itu dilampirkan jika KKN dan KP dalam waktu yang bersamaan saja atau bagaimana ya Bu? Nah, ini nih, silakan Bu Teni. Jadi kan sebenarnya sekarang sistem kita sudah berubah ya, Linda, karena kalau yang sebelumnya sistem itu berbareng kita ngambil KKN di periode atau di PNS yang kita melaksanakan KKN tapi di libur semester. Nah, ini sistemnya nabung. Jadi kalau misalnya, jadi kita nggak ngecek lagi adik-adik ngambil KKN itu apakah barengan KP atau tidak. Di sini tugasnya adalah mahasiswa yang kalau misalnya memang nanti saya berencana melaksanakan KP ya, dan ini kan pelaksanaan Januari hingga Februari ya. Selain Januari hingga Februari mau melaksanakan KP boleh saja, tetapi syaratnya adalah tidak boleh mengganggu kegiatan KKN ya, ataupun misalnya Bu saya izin 2 hari buat KP, itu tidak kita izinkan. Jadi boleh kalau misalnya nanti jatuhnya di periode berikutnya ya, libur semesternya lebih panjang hingga Agustus, Bu saya mau KP bareng KKN boleh, tetapi tidak mengganggu waktu KKN ya. Jadi pelaksanaan KP-nya misalnya setelah nilai keluar atau setelah proses laporan dikumpulkan, boleh saja membuat. Tapi kalau misalnya yang penting tadi ya, melengkapi surat yang memang di sana surat tersebut jadwal KP-nya tidak berbentrokan dengan jadwal KKN. Sebagai informasi ya, ini lagi coba kita update di website kita untuk KKN periode ini dilaksanakan di bulan Januari ya, 6 Januari ya, dan 6 Februari. Biasanya setelah pulang itu adik-adik akan mengumpulkan terlebih dahulu laporan, revisi dulu laporan yang dibina dengan DPR ya, kurang lebih waktunya 1 minggu lah, berarti kan rata mungkin berarti kisaran sampai tanggal 14 ya, 14 dikumpulkan nilai keluar gitu kan ya. Nah baru bisa berkegiatan yang lain, misalnya kalau nggak ada mata kuliah gitu ya mau KP boleh saja, tapi setelah proses KKN itu selesai. Itu ya Bu Jarminda ya. Ya, ada yang belum terjawab? Banyak sekali sebenarnya ya. Tapi ini ada banyak banget nih Bu. Cuman mungkin pertanyaan teman-teman mahasiswa hampir sama ya. Jadi terkait mata kuliah TPB, terkait pendaftaran KKN tematik. Tadi ada nih Bu, terkait misalnya mahasiswa mana ya tadi? Sebagai panitia Ormawa ya kalau tidak salah. Ini Ormawa maksudnya ya Bu Jarminda, mungkin langsung saya jawab aja ya. Nah, untuk rekan-rekan ya yang mendapatkan pendanaan dari penguatan lembaga kemahasiswaan kalau nggak salah ya nama programnya dari PPK Ormawa ya, setahu saya ada 3 program studi yang dapat pendanaan tersebut di ITERA ya. Ada teknologi pangan ya, kemudian matematika, dan satu lagi kalau nggak salah teknik kimia. Mohon dikoreksi ya kalau salah. Yang mendapatkan pendanaan seperti itu bisa direkognisi. Tapi nanti pendaftarannya beda ya Bu Teni ya. Jadi untuk yang mau klaim itu sebagai rekognisi itu nanti skemanya ada sendiri. Jadi sekali lagi jangan buru-buru daftar ya. Untuk yang sudah dibuka itu hanya PPM dan tematik normal. Kalau bahasanya Bu Teni adalah PPM dan tematik normal. Nanti akan kita bukakan skema baru. Namanya apa Bu? Tematik nggak normal ya? KKN rekognisi ya. Jadinya nanti rekognisi Bu Hidra ya. Jadi nanti mungkin kan kalau orang sudah ada DPL-nya ya Bu Hidra ya harusnya ya. Mungkin kita info dulu ada normal minta pemilihnya untuk daftar. Nah nanti pendaftarannya kita buka di hari Senin hingga minggu di minggu depan. Nah ini suratnya nanti kita akan sebar. Kalau lama mungkin di hari Senin kita sebar ya untuk pengumuman pendaftaran DPL. Jadi termasuk DPL nanti diminta untuk DPL-nya
mendaftar di bagian DPR KKN rekognisi. Ya, jadi nanti sudah DPR-nya daftar, baru nanti kita bukakan di sistem. Nanti adik-adik pilih yang pendaftaran KKN skema rekognisi. Jadi jangan skema tematik yang dipilih ya, Bu Idra ya. Nanti kita tuliskan ulang. Sama ini masih ada yang bertanya ya, masih yang terkait kenapa sih 72 SKS tanpa nilai D dan E gitu ya. Nah kawan-kawan ya, kalau masih syaratnya itu adalah misalnya matematika gitu ya, D gitu ya. Nah itu tuh kekunci biasanya ketika mau daftar semester depan masih ada nilai D gitu ya, mungkin di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKS 1, PKS 2. Tapi kalau misalnya kita buat 72 SKS tanpa nilai D dan E, misal teman-teman nggak bisa ikut yang periode ini ya, insya Allah semester depan itu pasti bisa ikut. Kenapa? Karena pasti 72 SKS yang nilainya A sampai C itu pasti bertambah. Misal sekarang itu hanya punya 70 SKS nilai A sampai C. Nah, teman-teman ambil mata kuliah sebanyak 20 SKS misalnya semester ini. Kemudian ada nilai yang A sampai C-nya itu misal 10 SKS itu saja sudah bertambah 80. Artinya semester depan pasti bisa ikut KKN. Ya, jadi asalkan bertambah terus gitu ya, SKS-nya pasti kita berikan kesempatan ya, atau tidak kita halangi dan tidak kita kan nggak ada ya. Jadi sistem itu dibuat untuk mempermudah teman-teman sekalian ya. Kemudian ada banyak yang bertanya ya, termasuk di Instagram kami ya. Mohon ya kawan-kawan kalau berkomentar itu komentarnya yang baik ya. Karena semua pasti akan difasilitasi. Misal pertanyaannya, Bu saya sudah semester 9 mau ngejar yudisium. Kalau sistemnya nabung itu seperti apa? Silahkan ya adik-adik kalau ingin ada yang didiskusikan datang saja ke kantornya KKN, ada di gedung TC ya. Gedung TC itu di mana Bu? Di gedung yang dekat gang masuk ke Belwis ya. Jadi kalian ke situ lantai 2, di situ ada ruang KKN ya. Di sana bisa berkonsultasi. Kalau kalian sudah di semester 9, 11, 13 gitu ya, bisa kami inputkan secara manual ya masuk ke SKS kalian ya, nilai KKN di semester 9 ini 11 atau 13. Tapi catatan ya, kalau yang ingin niatnya itu supaya nggak bayar UKT, sesuai kalender akademik itu sepertinya tidak terkejar ya Bu Teni, karena setelah kami cek ya, kegiatan KKN itu berakhir di 6 Februari. 6 Februari itu nggak mungkin kan nilai langsung keluar ya. Mungkin di pertengahan Februari nilai baru bisa keluar. Sedangkan bayar UKT itu di bulan Januari, teman-teman. Jadi kalau kalian udah lewat berapa bayar UKT terakhir ya? Iya, jadi mau nggak mau kalaupun di semester 9 ataupun di semester 10 ya, semester 11 atau semester 12 ya, ambil mata kuliah KKN-nya. Kalau belum ikut KKN pada akhirnya ya, bukan karena kesalahan sistem, tapi karena memang sudah tertera di kalender akademik, mau nggak mau harus tetap bayar UKT. Cuma untuk yang ingin mengejar yudisium, insya Allah masih terkejar ya, karena yudisiumnya di akhir Februari. Seperti itu dari saya ya. Mungkin bisa dilanjutkan nih sama Bu Jarwinda. Silakan Bu Jarwinda, pertanyaannya banyak banget. Banyak banget. Ada yang menarik nih, dia bilang katanya mohon teman-teman baca panduan dulu, yang udah ada di panduan jangan ditanya lagi. Nah, bagus ini ya. Kenapa itu lihat dimension tuh namanya pintar ya? Nih, yang mana nih? Ya, itu pertanyaan sih, kebetulan Bu Idra ya pertanyaannya ya. Ada lagi pertanyaannya nih, soal pertanyaan Sebelum pernyataan ini sebelum KP. Bu Idra, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ya, jawaban dari Bu Idra itu penting sekali ya, teman-teman. Bagaimana cara komunikasi ya? Jadi baik lewat IG, tadi juga sudah di-mention oleh Bu Teni ya, lewat IG, lewat email, bahkan ya walaupun lewat komen di live IG ini ya, teman-teman, itu ada cara komunikasinya. Walaupun judulnya ini obrolan santai ya, jadi teman-teman mahasiswa sekarang kan sudah bisa nih memilah kata yang baik ya, critical thinking ya bagus, jadi bisa lah ya berkomunikasi dengan baik.
Nah, ini ada pertanyaan juga Bu Idras terkait misalnya ada desa yang ingin kerja sama. Jadi ada desa KKN tematik yang ingin kerja sama. Apakah ada alur untuk bermitra dengan ITERA, Bu Idras? Oke ya, sebenarnya ITERA sangat terbuka ya jika ingin melakukan kerjasama seperti yang disampaikan oleh Bu Jarwinda. Nah, untuk ini tapi keperluannya untuk KKN ya Bu Jarwinda ya, atau untuk pengabdian? Kalau dari pertanyaannya tidak ada sih Bu untuk KKN atau seperti apa pengabdian di sini karena mungkin kita berbicara tentang KKN jadi ke KKN sepertinya Bu. Atau bisa juga Oke, mungkin baik Windra ya, jelaskan gimana kalau itu hanya untuk KKN dan gimana kalau itu nanti juga buat pengabdian nih. Berlanjut dengan Kalau untuk KKN tematik ya silakan melalui proposal kan di situ kita bisa meminta tanda tangan mitra ya, artinya dengan adanya tanda tangan mitra tersebut artinya kalian sudah berhasil berkomunikasi dengan desa dan desa sudah tertarik gitu ya untuk melaksanakan KKN bersama kalian seperti itu ya. Kalau untuk pengabdian sepertinya akan panjang ceritanya ya, karena kalau untuk pengabdian lebih kepada dosen. Mungkin kalau untuk pengabdian bisa Bapak minta jelaskan oleh Bapak Ibu dosen ya, karena lebih panjang. Ini karena waktunya sudah tinggal 15 menit lagi, sedangkan pertanyaannya masih banyak. Ini mungkin langsung ada yang menarik nih ya. Apakah ada dana yang turun dari pihak kampus untuk mendukung program KKN tematik? Tadi sudah disampaikan ya oleh saya dan Bu Teni. Nanti ada KKN tematik yang didanai ya, tapi ya KKN-nya itu modelnya itu bukan menginap ya, bukan yang menginap boleh gitu ya, tapi sepertinya karena dilaksanakannya itu harus paling lambat Oktober ya, itu sistemnya seperti rekognisi. Jadi kalian berkegiatannya itu silakan di Sabtu Minggu ya, berkegiatan di desa ya, nah itu bisa mendapatkan dana tersebut ya. Jadi bukan KKN yang normal yang seperti disampaikan Bu Teni tadi, karena kalau KKN yang normal yang di 6 Januari sampai 6 Februari itu selama 1 bulan. Nah untuk KKN yang didanai ini dia harus berakhir di bulan Oktober dan jumlah jamnya itu harus 90 jam ya. Nanti akan coba kami share ya panduan yang ada di KKN rekognisi ya. KKN rekognisi itu kurang lebih nanti gambarannya kalian bisa lihat di situ ya seperti apa ya. Kemudian ataukah dana berasal dari iuran setiap anggota kelompok? Tentunya ada yang nanti akan difasilitasi bus ya. Yang difasilitasi bus itu kondisinya seperti apa Bu Teni? Iya. Bagaimana Bu Idra? Kan kita ada yang didanai ya, kemudian ada yang difasilitasi bus gitu ya. Nah itu kondisinya seperti apa ya Bu Teni? Nah, jadi nanti khusus yang kita danai adalah kan nanti akan ada jenis KKN tematik yang khusus nih ya kan. Nah itu spilanya kan sudah di-spill sama Bu Idra bahwa akan ada pendanaan. Nah khusus yang nanti KPN itu kan memang lokasinya kan nanti ditentukan oleh tim pengelola ya. Nah nanti khusus yang PPM itu nanti kita fasilitasi bus. Nah khusus yang tematik seperti apa? Apakah bus atau seperti apa? Nah nanti yang memang jaraknya minimal itu 5 kilometer ya. Nanti kita pastikan lagi ya infonya. Nah, nanti kan ada pembekalan dan lain sebagainya. Nah, itu baru nanti kita fasilitasi. Jadi kalau misalnya nanti maunya tematik yang khusus yang normal ya Bu Idra ya. Terus ternyata tematik yang normalnya pelaksanaannya nanti bulan Januari. Kan di bulan Januari. Terus dia milih lokasi misalnya di Karanganyar. Ya kan, Karanganyar dekat ya, kelihatannya mungkin berapa kilometer gitu ya. Nah, kemungkinan yang seperti itu kan tidak kita fasilitasi bus gitu ya. Jadi yang kita fasilitasi bus ada yang minimum jaraknya seperti itu. Oke, ini ada yang nanya ya. Izin Bu, jika sudah mendaftar di Google Form yang semester 7, 9, 11, apa perlu lagi mendaftar melalui laman Syakat? Perlu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian baca pelan-pelan ya, ini tadi yang seperti disampaikan tadi ya, kalau udah ada di panduan jangan ditanya lagi. Nah, ini nanya lagi ya. Salah satu yang nanya lagi. Karena
Di situ sudah disampaikan ya kalau di surat tersebut jika bisa mendaftar ya kalian daftarnya lewat siakat ya yang 7911. Tapi kalau nggak bisa kan artinya karena nggak memenuhi syarat akademik tadi ya 72 SKS tadi ya. Nah itu kami fasilitasi daftar lewat Google Form karena yang 7, 9, 11 semester ini itu yang menjadi prioritas gitu ya harus segera KKN gitu. Oke, lanjut Bu Jarwinda. Waktunya tinggal 12 menit lagi nih. 12 menit lagi nih. 12 menit lagi. Ya, ini ya, mau Bu izin bertanya. Yang pertama, apakah submit proposal KKN tematik bersamaan dengan daftar KKN di Siakat KKN? Dan yang kedua, ini siapakah yang upload proposal KKN tematik semua atau perwakilan? Oh ini tadi pertanyaan yang sama ya, ini tapi lewat mungkin dijawabnya. Silakan. Oke. Jadi apakah submit proposal KKN tematik bersamaan dengan daftar KKN yang disiapkan? Betul ya. Jadi adik-adik mungkin yang khusus yang tematik boleh di-hold dulu ya pendaftarannya, kan tadi sudah kita infokan bahwa pendaftaran KKN tematik akan diperpanjang. Jadi mungkin lebih dahulu DPL-nya dulu ya yang mendaftar DPL tematik. Setelah DPL tematik sudah keterima, nanti adik-adik pada saat daftar di siakat KKN itu sudah bisa pilih DPL dan upload proposal. Ya, nah untuk apakah nanti yang upload proposal itu semuanya, ya, jadi boleh nanti semuanya mengupload proposal sebagai bukti bahwa memang adik-adik adalah perwakilan adalah yang memang mengikuti kegiatan KKN tematik. Jadi mungkin pas yang diupload ditekannya boleh ditandai di highlight bagian namanya ya, biar nanti kita bisa tahu bahwa memang mahasiswa yang bersangkutan itu memang merupakan kelompok KKN seperti itu. Nah, ini nih yang paling banyak nih, Bu. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa mahasiswa yang nanya, misalnya KKN tematik ada nggak sih peluang KKN tematik tidak lolos? Misalnya kalau ada KKN tematik yang tidak lolos, apakah diarahkan ke PPM atau ternyata memang tidak bisa ikut KKN di periode tersebut? Oke, kalau tadi kan tidak lulus sebenarnya mungkin ada evaluasinya ya, kenapa bisa menjadi tidak lulus gitu ya. Yang pertama mungkin belum memenuhi kriteria yang diminta gitu ya. Kan ada diminta buat proposal nih, ya kan, buat surat pernyataan nih. Oh ternyata nggak dapat surat pernyataan, nggak dapat surat proposal gitu kan ya. Itu nanti bisa kita, oh ternyata salah satunya juga namanya tidak ada di proposal, ya kan. Nah berarti kan kita tidak ada data untuk bisa menerima, sehingga kita tolak nih, ya kan. Kita tolak. Karena kan hanya bisa mendaftar satu skema gitu ya. Nah pada saat sudah ditolak dan itu di luar dari masa pendaftaran, maka kan tidak bisa pindah ke lainnya gitu ya. Jadi pastikan nih bahwa memang pada saat daftar tidak ada yang terlewat syarat-syaratnya. Tadi kan kalau nggak salah ada yang nanya juga tuh, Bu, tentang program kerja kan harus 200 kata tuh. Ya, dibuat 200 kata. Jangan dibuat program kerja misalnya membuat pupuk organik cair gitu ya kan, misalnya walaupun mungkin bisa ya kita masukin tanpa harus kita hitung gitu ya, tetapi silakan dipenuhi sesuai apa yang ada di dalam sistem ya adik-adik ya, agar proses kita pengecekan juga mudah dan juga nantinya adik-adik pasti keterima. Nggak sulit untuk bisa keterima, minimal 72 SS tanpa nilai D atau E gitu ya. Terus bikin surat pernyataan, ya kan? Surat pernyataan pakai yang diketahui orang tua atau wali gitu ya. Kalau misalnya nanti orang tuanya jauh, bunda ya, pakai wali saja dia langsung gitu ya. Yang penting maksud saya mengetahui nih adik-adik sedang berkegiatan KKN. Terus kan ada misi kontrak darurat ya. Nah itu diharapkan aktif ya adik-adik, itu untuk memudahkan kami kalau nanti misalnya ternyata ada sesuatu terjadi. Nah misalnya ada sesuatu terjadi, hal yang akan dilakukan adalah biasanya DPL melaporkan ke pengelola. Nah kami akan mencari data di siapa adik-adik, siapa nih kontak daruratnya, kita akan menghubungi lewat sana. Tapi tentunya harapan kami adalah adik-adik selama tidak ada masalah ya, selama berkegiatan KKN. Jadi itu sebagai antisipasi kita ya
spesifikasi kita di awal, kalau nanti misalnya kita membutuhkan data. Jadi silakan isi dengan lengkap. Bu, kalau ini terkait program kerja. Jadi nanti kalau sudah memenuhi semua persyaratan tadi, oh ternyata program kerjanya mungkin tidak sesuai. Misalnya kayak kemarin kan ada nih yang tematik ngajuin program kerjanya bikin, karena kemarin 17 Agustus ya Bu Indra ya. Terus program kerjanya itu adalah merayakan 17 Agustus bersama warga desa gitu kan ya. Nah, itu pasti kan ketolak ya sama kita untuk jadi program kerja di sana. Judulnya saja kan tematik nih, berarti kan ada tema khusus yang diangkat gitu ya. Nah, harapan kita yang bisa memang sesuai dengan potensi-potensi atau masalah-masalah yang ada di pikiran gitu ya. Kegiatan itu akan kita kasih kesempatan untuk merevisi. Nah, jadi aman ya adik-adik, kemungkinan kecil sekali adik-adik ketolak. Itu kalau memang adik-adik benar-benar sangat acuh itu kalau ketolak itu. Kalau misalnya tidak acuh, aware sama semua peraturan gitu ya, cuma dilengkapi, pasti saya pastikan gitu ya, 99,9 itu keterima. Jadi 0,1 itu kembali ke yang maha kuasa ya. Gitu ya Bu Ibra sama Bu Jatinda. Nanti pentingnya teman-teman identitas ya pada saat pendaftaran. Jadi silakan diisi benar-benar semua data yang diminta. Jadi jangan terlewat. Jadi banyak yang terlewat ya terkait penyusunan atau rencana program kerja. Jadi harus 200 kata ya teman-teman. 5 menit lagi nih. Mana ya? Coba kita cari-cari lagi. Izin Bu, apakah mungkin satu DPL memiliki 2 kelompok KKN di desa yang sama? KKN apa nih? Nah, ini KKN apa nih? Kalau KKN PPM, iya ya Bu, karena sudah disetting, satu DPL itu akan dapat 2 kelompok. Nah, gimana kalau misalnya KKN tematik, Bu Teni? Oke, jadi kalau KKN PPN kan biasanya satu DPL itu akan membimbing berkisar maksimum 25 mahasiswa ya, 25 anak gitu, 25 sampai 28. Jadi biasanya satu DPL akan membimbing 2 sampai 3 kelompok. Kalau misalnya nanti dia DPL-nya membimbing satu kelompok 10 orang gitu kan ya, atau 9 orang, berarti kan 3 kelompok. Itu yang PPN ya. Ya, kalau tematik gimana? Oh boleh. Jadi kalau misalnya tematik, intinya tematik satu DPR itu minimal membimbing 20 hingga 25 mahasiswa. Jadi kalaupun 20 sampai 25 mahasiswa kita pecah dari 2 kelompok itu diizinkan gitu ya. Tetapi berarti kan di situ setiap kelompok akan punya tema yang berbeda tentunya ya kan. Karena kan nantinya yang upload itu kan proposalnya per kelompok ya. Nah jadi nggak apa kalau kita DPR akan membimbing 2 kelompok nih, tapi kan ada catatan ya. Oh ternyata kalau kelompoknya beda lokasi nih. Nah kita satu lokasi misalnya di Pensewu, satunya di Pesawaran, agak beda ya buat DPR atau enggaknya memonitoring adik-adik. Nah mungkin kalau misalnya memang mau satu DPL ada 2 kelompok, khusus yang tematik mungkin masih yang berlokasi yang berdekatan gitu ya, tetapi tetap setiap kelompok punya proposal masing-masing karena kan pasti akan tema yang diangkat akan berbeda. Oke, nah ini masih ada 3 menit nih ya, teman-teman, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bu Teni, Bu Idra, terkait DPL nih. Maaf, Ibu izin bertanya untuk program utama KKN tematik, apakah DPL harus berkaitan dengan program kerja utamanya ya Bu? Oke, gimana nih Bu Idra nih? Apakah harus berkaitan atau seperti apa Bu Idra? Sebaiknya berkaitan, tapi mungkin ada beberapa program studi ya, contoh misalnya sains atmosfer dan keplanetan. Kan kita nggak mungkin kan Bu KKN di luar angkasa ya. Sehingga jika misalnya dari SAP misalnya ya, mahasiswanya berinisiatif ingin melaksanakan KKN tematik, terus pengen dosennya itu juga dari program studi SAP, it's okay ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Teni tadi, kami itu mengecek dari kualitas program kerja ya. Jadi program kerjanya oke, nggak masalah ya.
Jadi seperti diceritakan oleh Bu Jarwinda, pernah tuh mahasiswa pertambangan gitu ya, malah prokjanya itu sangat sukses dalam membasmi tikus misalnya seperti itu. Itu apa namanya, yang penting kan kita berdampak ya untuk desa seperti itu. Oke, lanjut mungkin ya Bu Jarwinda. 30 menit lagi nih. Ada kita nggak dikejar waktu ya. Nah ini dua pertanyaan saya coba satukan, Widra, terkait misalnya masih terkait DPL ya Bu. Kira-kira pendaftaran DPL-nya kapan ya Bu? Dan bagaimana alur pendaftaran DPL? Seperti itu. Silakan Bu Teni. Ya, Atau Bu Widra. kalau Bu Teni. Jadi pendaftaran DPL dimulai dari tanggal 8 ya, nanti ya tanggal 8 hingga nanti pendaftarannya sampai tanggal 14. Jadi silakan DPL-nya mulai mendaftar dari sekarang. Tanggal 8 ya? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 sampai tanggal proses ya. 14 September. Suratnya sudah kita proses gitu ya. Jadi nanti paling telat tadi saya infokan di hari Senin ya ke fakultas dan ke prodi-prodi. Jadi kalau misalnya ada nih Bapak Ibu DPL yang tertarik, silakan mendaftar di Siapkat Bapak Ibu DPL gitu ya. Pilih skema yang mau dipilih, mau PPN atau mau KKN tematik atau mau KKN fokusi, salah satu saja ya dipilih sama Bapak Ibu DPL-nya ya. Jadi jangan daftar di tiga-tiganya, pilih salah satu saja gitu ya. Kalau mau tematik, daftarnya di tematik. Setelah mendaftar, nanti akan kami cek gitu ya, apakah memang cocok atau tidak, apakah ada catatan atau ada evaluasi dari periode sebelumnya gitu. Kalau misalnya semuanya bagus gitu kan ya, tidak ada kendala, nanti nama-nama tersebut akan kita terima dan nanti akan kita komunikasikan melalui fakultas masing-masing. Jadi nanti akan ada surat pengumuman resmi pada saat nama-nama semua DPL sudah terima ya. Jadi sudah mulai mendaftar. Jadi kita kasih waktu 1 minggu ya, sudah di-skill nih waktunya, walaupun suratnya belum nyampe ya. Mungkin buat siap-siap ya Bu Widra ya. Iya, siap-siap nih kita nih ya buat daftar DPL ya. Iya. Nah, Tapi buka tematik duluan ya Bu Teni. betul. Iya, ya buka tematik duluan ya. Kita tematik duluan, berarti daftarnya disiapkan Bapak Ibu calon DPL ya. Jadi di mana daftarnya? Itu di Siakat Bapak Ibu. Jadi di situ ada pendaftaran DPL ya. Jadi silakan daftar di akun Siakat. Nah ini sudah lewat, sudah jam 3 lewat 1. Itu mungkin pertanyaan terakhir ya dari mahasiswa KKN. Jadi semoga apa yang ditanyakan, pertanyaan apa yang ada di kolom komentar itu sudah terjawab dengan baik dari Bu Widra maupun Bu Teni. Nah, bagi yang ketinggalan mengikuti obrolan santai bersama tim KKN ini, nanti bisa menonton kembali ya rekaman dari diskusi hari ini ya. Jadi itu saja untuk sore hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung ya. Selamat, berarti nggak perlu war-war ya terkait kota, santai saja. Yang penting datanya itu sudah terisi dengan benar, persyaratan teman-teman sudah sesuai ya. Insya Allah nanti KKN PPM tematik pada umumnya Insya Allah nanti ya dibuka juga tematik, ada tematik khusus tadinya sudah disipil, itu Insya Allah bisa lolos semua ya. Jadi semangat untuk mendaftar ya sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan oleh MPR. Itu saja untuk sore hari ini. Terima kasih Bu Widra, Bu Teni atas waktunya dan teman-teman mahasiswa ya. Sampai ketemu di obrolan santai bersama tim KKN.